Halo adik-adik, kali ini saya akan membagikan rumus fisika SMA tentang gelombang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Sifat-sifat gelombang. Berikut ini adalah sifat-sifat gelombang. Kalian bisa baca dan hafalkan sendiri ya. Berikutnya, macam-macam gelombang. Berdasarkan arah getar dan arah rambat. Ada dua, yaitu yang pertama, gelombang transversal. Adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contoh, gelombang tali. Yang kedua, gelombang longitudinal. Adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh, gelombang pada selingki. Berikutnya, rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda kali F. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Berdasarkan amplitudo, ada dua, yaitu yang pertama, gelombang berjalan. Adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Perhatikan sketsa berikut. Pada titik P, persamaan simpangan YP sama dengan plus minus A sin omega T minus plus KX. Tanda plus di depan A jika mula-mula gelombang bergerak ke atas. Dan tanda minus di depan A jika mula-mula gelombang bergerak ke bawah. Sedangkan tanda minus di depan KX jika gelombang bergerak ke kanan dan tanda plus di depan KX jika gelombang bergerak ke kiri. Omega sama dengan 2πf sama dengan 2π per T. K sama dengan 2π per lambda. Persamaan kecepatan Vp sama dengan omega A cos omega T min Kx. Vp maksimum sama dengan omega A. Persamaan percepatan AP sama dengan min omega kuadrat A sin omega T min Kx. Karena rumus Y sama dengan A sin omega T min Kx, maka rumus percepatan bisa menjadi sama dengan min omega kuadrat Y. AP maksimum sama dengan omega kuadrat A. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Berikutnya, rumus sudut fase adalah θ sama dengan omega T min Kx. Rumus fase adalah psi sama dengan θ per 2π. Rumus beda fase ada dua. Jika posisi sama, waktu beda, rumusnya adalah delta C sama dengan delta T per T. Jika posisi beda, waktu sama, rumusnya adalah delta C sama dengan delta X per lambda. Beda fase ada dua. Sefase jika delta C sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya, jika delta C bilangan bulat positif. Selanjutnya, berlawanan fase jika
delta C sama dengan setengah, 1/2, 2/2, 3/2, dan seterusnya. Artinya, jika delta C ada pecahan setengahnya. Rumus beda sudut fase adalah delta theta sama dengan delta C kali 2pi. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Yang kedua, gelombang stasioner adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo berubah. Gelombang stasioner ini didapat dari perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul yang mempunyai frekuensi dan amplitudo yang sama. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gelombang stasioner ujung bebas. Perhatikan sketsa berikut. Pada gelombang stasioner ujung bebas, di ujung pantulnya adalah perut. Gelombang datang saya beri warna biru. Persamaannya Y1 sama dengan A sin omega T plus Kx. Gelombang pantul saya beri warna merah. Persamaannya Y2 sama dengan A sin omega T min Kx. Selanjutnya, gelombang stasioner persamaannya didapat dengan menghitung Y1 ditambah Y2. Dan dengan rumus penjumlahan trigonometri, didapat hasil yang sederhana, yaitu YP sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Amplitudo gelombang stasioner rumusnya adalah AP sama dengan 2A cos Kx. Kecepatan gelombang stasioner rumusnya adalah VP sama dengan 2A omega cos Kx cos omega T. Berikutnya, letak perut dan simpul dari ujung pantul atau ujung bebas adalah perut ke-1, 2, 3, dan seterusnya adalah XP sama dengan 0, setengah lambda, lambda, dan seterusnya. Jika dirumuskan, letak perut ke N dari ujung pantul yaitu sama dengan 2N kali 1/4 lambda. Simpul ke-1, 2, 3, dan seterusnya adalah XS sama dengan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Jika dirumuskan, letak simpul ke N dari ujung pantul yaitu sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Hati-hati, nilai N mulai dari 0. Artinya, jika ditanya perut ke-1, maka nilai N sama dengan 0. Jika ditanya perut kedua, maka nilai N sama dengan 1. Dan seterusnya. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Yang kedua, gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Perhatikan sketsa berikut. Pada gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat, di ujung pantulnya adalah simpul. Gelombang datang saya beri warna biru. Persamaannya Y1 sama dengan A sin omega T plus Kx. Gelombang pantul saya beri warna merah. Persamaannya Y2 sama dengan min A sin omega T min Kx.
Selanjutnya, gelombang stasioner, persamaannya didapat dengan menghitung Y1 ditambah Y2. Dan dengan rumus penjumlahan trigonometri, didapat hasil yang sederhana, yaitu YP sama dengan 2A sin KX cos omega T. Amplitudo gelombang stasioner, rumusnya adalah AP sama dengan 2A sin KX. Kecepatan gelombang stasioner, rumusnya adalah VP sama dengan min 2A omega sin KX sin omega T. Berikutnya, letak perut dan simpul dari ujung pantul, ujung tetap atau ujung ikat adalah perut ke 1, 2, 3, dan seterusnya adalah XP sama dengan 1/4 lambda, 3/4 lambda, 5/4 lambda, dan seterusnya. Jika dirumuskan, letak perut ke N dari ujung pantul, yaitu sama dengan 2N plus 1 kali 1/4 lambda. Simpul ke 1, 2, 3, dan seterusnya adalah XS sama dengan 0, setengah lambda, lambda, dan seterusnya. Jika dirumuskan, letak simpul ke N dari ujung pantul, yaitu sama dengan 2N kali 1/4 lambda. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Berikut penjelasan lambang dan satuannya. Berikutnya, perhatikan rumus berikut. Jarak dua perut berdekatan atau dua simpul berdekatan sama dengan setengah lambda. Dan jarak simpul dan perut berdekatan sama dengan 1/4 lambda. Kedua rumus ini berlaku untuk gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat. Berdasarkan medium rambatnya, ada dua, yaitu yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat dengan membutuhkan medium. Contoh, gelombang tali, gelombang bunyi. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Contoh, gelombang cahaya. Nah, akhirnya selesai juga penjelasan rumusnya. Untuk penerapan di soal-soal, dari yang mudah sampai yang sulit, nantikan di video pembahasan soal ya. Bye.